Thank you, thank you, thank you. Aduh, Siska, terima kasih sekali. Introduction-nya kayak spektakuler sekali ya. Kayak, ini siapa yang diperkenalkan? You make me sound too good. Kayak jauh terlalu baik daripada saya aslinya tadi. Udah thank you banget teman-teman udah diajakin untuk bisa ada di komunitas Sahabat Yesus lagi. Kayak yang tadi disampaikan ini bukan pertama kalinya. Untung ya nggak kapok ya setelah yang itu dan masih diajakin ke sini lagi. So thank you so much. Nah malam ini kita ngobrolin tentang buah roh kebaikan, ya kan? We're talking about goodness. Berapa dari teman-teman nih ini bisa kayak kita bisa show emoticons nggak ya di sini ya? Bisa kan ya? Ya kita bisa send reaction. Oke. Teman-teman boleh send reaction ya. Berapa dari teman-teman yang merasa dirinya baik? Boleh kasih reaction. Oke, oke, oke. Tapi kok cuma satu? Kadang kita kayak awkward juga ya kalau ditanya, kamu baik gak? Mau ngomong baik kok congkak, mau ngomong enggak tuh sebenarnya kita baik gitu kan. Nah kata-kata baik ini bisa macam-macam ya konotasinya, apalagi di Indonesia kan menggambarkan kayak berbagai macam hal banget gitu loh. Kalau kita ditanya apa kabar, jawabnya baik, ya kan. Tapi juga misalnya dibilang gini, tolong siapkan ini ya gitu. Baik Pak, lah ya kan, mesti kata-kata yang sama tapi meaningnya udah beda gitu. Terus atau paling sering kan gini, aku suka sama dia sih gitu. Kenapa kok suka sama dia? Iya soalnya dia baik ya, ya kan. Nah so apa sih baik itu dan apakah kebaikan itu? Kita akan lihat sama-sama. So obviously di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 kan kita ngelihat ya itu adalah salah satu dari buah roh. Nah cuman ada sebuah kayak apa ya kejadian yang dicatat ya eh, yang kayak Yesus sendiri tuh implying sesuatu gitu tentang kebaikan. Jadi suatu hari Yesus tuh lagi dicegat sama orang muda yang bilang sama dia kayak gini di Markus 10 ayat 17 sampai 18. Orang muda ini bilang gini, guru yang baik, ya kan? Dia bilang gitu, guru yang baik, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Terus Yesus jawabnya asik banget kan. Maksudnya kalau kita nanya sesuatu kayak ya tolong dijawab lah Tuhan gitu kan. Tapi terus kemudian eh, Yesus tuh ngejawabnya asik banget. Dia bilang, mengapakah kau katakan aku baik? Dia bilang, tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Wah. Nah, apakah di sini nih Yesus mengatakan bahwa dia bukan Allah? Kan surely not, ya kan? Jelas dia itu adalah Allah sendiri. Tapi di sini selain dia itu menegaskan bahwa dirinya itu adalah Allah, bahwa dia adalah Tuhan, ya kan? Dia itu juga pengen kasih tahu bahwa goodness is the very nature of God. Kebaikan itu adalah nature atau sifat dasar dari Tuhan. Makanya dia bilang tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Gitu. Nah, sehingga yang baik itu cuman Tuhan. Gitu. Manusia itu pada dasarnya ya, kalau sifat dasarnya sebenarnya itu nggak baik. Ada ayat Alkitab yang bilang betapa liciknya hati manusia, gitu kan, lebih licik daripada segala sesuatu. So, kalau kita bilang ya, aku mau sama dia soalnya dia baik, waduh, hati-hati loh, ya kan? Padahal sebenarnya nggak ada yang baik. Nah, cuman gini, Yesus kepengen menjelaskan bahwa kebaikan is the very nature of God. Kebaikan itu natur alaminya Tuhan. And only God is good. Hanya Tuhan yang baik. Dan He is good always. Tuhan itu baik, nature-nya dia baik, dan memang dia itu selalu baik. Gitu. Nah, Tuhan ini keren banget ya. Dia itu Tuhan yang baik ini for whatever reason. Dia itu pengen deket sama kita. Nah, makanya dia taruh rohnya sendiri di dalam kita. Dan dia itu ada di dalam kita. Nah, makanya setelah kita percaya Yesus, ya kan, Roh Kudus itu ada di dalam diri kita masing-masing, gitu. Karena Tuhan pengen dekat sama kita, dia pengen segitu pengennya dia dekat sama kita sampai dia membuat dirinya itu ada di dalam kita, gitu. Nah, karena rohnya itu ada di dalam kita, maka berarti that very nature of God atau sifat alaminya Tuhan itu
Tuhan izinkan untuk ada di dalam setiap diri kita. Wih, apa nggak lebih luar biasa baiknya lagi Tuhan ini gitu. Sih dia udah baik sih, tapi dia mengizinkan untuk kebaikannya itu juga ada di dalam kita dan menjadi bagian dari diri kita. Nah, disinilah makanya ada buah-buah roh ini gitu. Karena apa sih sebenarnya maksudnya buah roh, ya kan? Buah itu berarti adalah gini, a beneficial result, ya kan? Atau hasil yang menguntungkan. Buah itu artinya kan hasil yang menguntungkan bisa dinikmati oleh banyak pihak lain kan, bukan oleh pohonnya sendiri gitu, tapi oleh pihak lain gitu. Nah, sehingga buah itu adalah beneficial result atau hasil yang menguntungkan, hal yang baik yang keluar karena adanya Roh Kudus di dalam diri kita. Nah, yang merasakan dan mengetahui baik atau enggak dan lain sebagainya itu adalah orang lain. So, buah roh kita ya, apapun itu ya, mungkin yang udah dibahas dari beberapa waktu ini, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri. Semuanya ini yang merasakan lain namanya buah. Nah, sehingga karena Roh Kudus ada di dalam kita, dia bekerja di dalam kita, maka karakter kita itu menjadi seperti karakter Tuhan. Keren banget ya. Kayak siapa kita gitu loh. Kayak siapa kita. Padahal kita ini manusia yang natur sebenarnya itu adalah selfish. Ya kan, kayak egois banget kita ini sebenarnya gitu. Makanya Tuhan itu ngasih kita pesan kan apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya kayak sebagaimana kita mau dikasihi ya kayak gitu kita mengasihi orang lain. Jadi kayak dalam arti kata lain ya, maksudnya ini dalam bahasa sehari-hari kita, ya kamu kasih sesamamu manusia semau kamu sendiri. Artinya sebagaimana kamu mau dikasihi, ya kasih orang lain kayak gitu. Karena apa? Our very nature is so selfish. Naturnya diri kita manusia itu egois banget. We're so self-centered. Semuanya tuh tentang kita kayak it's about me, aku. Makanya nggak jarang kita tuh kayak ngungkit kan ya sama Tuhan, kita ngomong kayak aku tuh udah ikut Tuhan segini lama, aku dapat apa? Kayak gitu. Aku tuh udah pelayanan loh, padahal aku dapat apa? Kayak kayak seolah-olah tuh kayak kita ngutang sama Tuhan, kayak ya ampun, kadang-kadang kayak suka gemes gitu ya, pengen jambak, enggak gemes pengen jambak ya, tapi kayak so selfish kita ini, segitu egoisnya diri kita ini. Nah, sehingga natur kita manusia yang selfish, yang egois, mentingin diri sendiri, yang naturnya itu adalah kejahatan, ya kan? Alkitab aja bilang gitu. Kita tuh naturnya rebellious, dikasih tahu apa, dikasih tahu jangan apa, malah makin dilakuin gitu kan. Nah, sekarang karena ada Roh Tuhan di dalam kita, maka kita ini enable, dimampukan untuk kita bisa punya dan menjadi kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, ini semua adalah karakter Tuhan kan sebenarnya. Tapi segitu baiknya dia, sampai dia itu mau taruh ini semua di dalam kita, untuk ini menjadi karakter kita. So, it is only because of His grace and His mercy, maka kita tuh bisa tahu apa yang baik, dan kita bisa jadi baik. Keren banget sih Tuhan deh. Kayak apa yang sebenarnya itu naturnya dia, it's His very nature, tapi karena dia sayang sama kita, dia pengen dekat sama kita, dia ada di dalam kita, dan karena dia ada di dalam kita, akhirnya sebagaimana dia, jadi begitu juga kita gitu. Dan itu yang sedari awal, waktu dia menciptakan manusia, dia menciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupanya, ya kita punya karakternya dia gitu. Dan setelah kita berdosa dan kita kembali sama Tuhan, He restore it back. Dia kembalikan itu semua sesuai dengan rencana dia dari semula. Emang luar biasa lah Tuhan ini, kayak ya ini sungguh membuktikan bahwa nature-nya dia adalah kebaikan. Dan kebaikan itu adalah dia sendiri, itu He is goodness gitu. Nah, sehingga kalau kita mikir nih kayak dengan semua ini gitu, dengan
dengan oke ada buah roh kebaikan kayak gitu kan, cuman kayak aku bisa baik nggak ya, apa sih yang bisa kita lakuin gitu, dan apa yang perlu kita lakukan. Ini sesuatu yang it's actually very simple ya, kayak tapi seneng banget sih firman Tuhan itu simple supaya bisa kita lakukan gitu kan. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan gitu untuk kita mungkin kayak aku pengen jadi baik ya kan, kayak aku pengen jadi orang yang baik. Yang bisa kita lakukan yang pertama adalah maintain relationship sama Tuhan pastinya, karena yang baik adalah Dia, dan tanpa Dia kita nggak bisa jadi baik sendiri gitu. Jadi kita perlu dekat dengan sang kebaikan itu sendiri. Nah, ada orang nih yang nanya, kenapa kok Tuhan yang baik mengizinkan hal yang buruk terjadi ke orang-orang? Wah, ya kan? As if he was the one responsible for it. Lucu gitu, kayak itu sebenarnya salah konsep gitu. Cuman ya, nah, kalau misalnya ada sisa waktu baru kita bisa bahas itu. Tapi kebaikan adalah the very nature of God. Dan Tuhan yang baik ini menunjukkan kebaikannya dengan Dia mau in touch dengan kita manusia yang tidak baik ini. Biasanya nih tonton ya, kalau sesuatu yang kotor itu menyentuh sesuatu yang bersih jadi kotor, bener ya. Konsep umumnya kan kayak gitu ya. Sesuatu yang kotor bersentuhan sama sesuatu yang bersih jadi kotor. Tapi dengan Tuhan, saat sesuatu yang kotor, yaitu manusia ini, menyentuh sesuatu yang bersih, yaitu pribadi Tuhan, yang kotor ini jadi bersih. Saat kita yang tidak baik ini naturnya in touch dengan Tuhan, kita yang jahat ini dijadikan baik sama Tuhan. Nggak kurang luar biasa apa Tuhan kita ini gitu. So, He is so good and He is goodness Himself. Sehingga kalau kita pengen jadi baik, kalau kita pengen jadi lebih baik gitu ya pribadi, I want to improve, I want to be better, kayak gitu-gitu ya, kita perlu connect dengan pribadi kebaikan itu sendiri. Gitu. Nah, yang kedua yang perlu kita lakukan kalau misalnya kita pengen jadi lebih baik adalah selain maintain relationship sama Tuhan, maintain relationship sama sesama. Nah, ini the real test. Real testnya di sini. Karena apa? Kalau kita bilang, aduh aku pengen belajar makin sabar ya kan, kayak Tuhan jadikan aku orang yang semakin sabar. Yang terjadi adalah apa? Kita akan dihadapkan dengan orang-orang yang akan membuat kita harus sabar. Ya kan kalau kita ngomong sama Tuhan, Tuhan aku kepengen jadi orang yang mengampuni saya gitu. Dia akan menghadapkan kita dengan orang-orang yang dimana kita harus memilih untuk mengampuni. Nah kita yang minta gitu, makanya hati-hati loh kalau doa loh. Soalnya sama Tuhan dijawab loh kalau doa. Ya kan, so that's the real test. Cuman gini, Yohanes murid Yesus, dia mencatat kayak gini di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. 1 Yohanes 4 ayat 20. Dia bilang gini, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Gitu. Jadi, kalau kita mau jadi orang yang baik, kita mau jadi pribadi yang baik, kita mau jadi pribadi yang lebih baik, ya ini kita akan dihadapkan dengan orang-orang yang akan mengasah diri kita gitu. We will be processed, nggak akan langsung instan jebret kita akan jadi orang. Gimana caranya? Belum belajar, ya kan? Nah dari situ kita akan belajar, kita akan dilatih sampai kemudian karakter kita terus dibentuk. Nah Yesus juga berpesan, dia sendiri bilang gini, Matius 5 ayat 16. Dia bilang, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Sebelumnya dia ngomongin tentang kayak you're the soul of the world, you're the light of the world. Dan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. So, kebaikan ini memang sesuatu yang Tuhan itu titipkan untuk setiap diri kita ya. Tapi kita nggak bisa kalau tanpa Tuhan. Dan karena memang ini adalah karakteristik Tuhan, ya kan? Ini yang Tuhan izinkan untuk kita miliki. So, we can only be good through Jesus and only because of Jesus. Kita itu bisa jadi baik hanya melalui Yesus dan hanya karena Yesus aja gitu. Tapi juga gini,
karena kita udah di dalam Yesus dan kita dimampukan untuk jadi baik, ya yuklah kita memilih melakukan yang baik dan menjadi yang baik. Nih, ngeliatnya hampir sama kayak keselamatan gitu. Bukan karena perbuatan baik maka kita selamat, bukan. Tapi karena kita ini sudah diselamatkan, maka hasilnya adalah kita melakukan yang baik. Karena Tuhan yang di dalam kita itu fully operating di dalam setiap diri kita masing-masing. Makanya Paulus kan bilang ya, di Galatia 2 ayat yang ke-20 dia bilang, namun aku hidup katanya, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sekarang dia bilang aku ini hidup oleh iman. Karena apa? Karena Yesus yang memampukan. Gitu. So, dalam kehidupan kita sehari-hari ya, bicara tentang kebaikan. Oke, serba salah ya ditanya siapa yang merasa dirinya baik. Nggak tahu juga ya. Mau ngomong iya gue baik kok rasanya congkak ya kan. Tapi mau ngomong nggak baik kok ya masa diri kita juga nggak baik gitu. Cuman kita menyadari bahwa kebaikan itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Dan dia mengizinkan karakternya itu ada di dalam setiap diri kita. So, buah roh kebaikan itu adalah karena Tuhan, goodness himself, itu ada di dalam kita. Dan hasilnya adalah kita melakukan apa yang baik. So, bukan kita melakukan apa yang baik supaya kita selamat. Kita melakukan apa yang baik supaya kita diberkati. Kan pasti, kayak banyak orang juga bilang ya, kayak, aduh banyak loh orang yang gak baik, tapi dia juga diberkati sama Tuhan, bla bla bla. Look, kayak, it doesn't work that way. Gitu. Tapi karena Tuhan itu ada di dalam kita, dia dekat sama kita, dia sudah menyelamatkan kita, maka hasilnya adalah kita dimampukan oleh Tuhan untuk berbuat baik, untuk melakukan apa yang baik, dan kita sendiri dijadikan semakin hari semakin baik oleh anugerah Tuhan. Gitu kira-kira teman-teman.